Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SMA SMK. Pada pertemuan yang ketiga dengan materi iman kepada hari akhir. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir serta hikmah hari akhir. Adapun peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir adalah pertama Yaumul Barzah atau alam kubur, yaitu masa antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Lihat Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Yang kedua Yaumul Ba'ts, yaitu masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir. Lihat Quran Surah Al-Zalzalah ayat 6. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya. Lihat Quran Surah Ibrahim ayat 48. Yang selanjutnya Yaumul Hisab dan Mizan, yaitu masa diperhitungkan dan ditimbangnya amal kebaikan dan keburukan manusia. Lihat Quran Surah Yasin ayat 65. Yang selanjutnya adalah penyerahan buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Lihat Quran Surah Al-Jathiyah ayat 28. Selanjutnya adalah Sirat, yaitu jembatan yang akan dilewati oleh manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik dan buruknya. Di sini akan ditentukan manusia akan masuk ke neraka atau surga. Lihat Quran Surah Maryam ayat 71. Selanjutnya peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir adalah surga, yakni tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran Surah Al-Hajj ayat 23 dan Quran Surah Yasin ayat 55 sampai dengan 58. Selanjutnya adalah neraka, yakni tempat balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran Surah Az-Zumar ayat 32. Baik, selanjutnya adalah perjalanan kita. Nah, perjalanan kita dimulai dari alam roh, lalu ke alam kandungan. Setelah lahir, kita hidup di sini, di alam dunia. Dan ketika meninggal dunia, kita berada di alam kubur. Kemudian terjadilah hari kiamat kubro, kehancuran alam semesta. Kemudian semua manusia dari yang pertama sampai dengan terakhir akan dibangkitkan di hari kebangkitan. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian disinilah tempat kita dihisab, diperhitungkan amal baik kita dan amal buruk kita. Mudah-mudahan kita semua timbangannya itu lebih berat amal baiknya. Kemudian penyerahan catatan amal, kemudian mizan ditimbang, kemudian memasuki telaga, dan ini adalah sirat atau jembatan yang akan kita lalui. Apakah neraka tempat orang-orang kafir, tempat orang-orang munafik,
tempat orang-orang yang biasa berbuat zalim, ataukah surga, tempat orang-orang yang memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh selama kehidupannya? Insya Allah kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswiku yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak bercerita tentang surga. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 35. Surga adalah balasan terbaik bagi hamba Allah yang gemar melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan dalam surga pun terdiri berbagai macam tingkatan. Dalam surga terdapat 8 tingkatan, yaitu pertama, Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas, dan calon penghuninya dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Kemudian orang-orang yang memelihara sholatnya. Ada juga orang-orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia, dan juga orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri mereka. Yang kedua adalah Jannatu Aden, surga yang kekal. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intan putih. Dan calon penghuninya ialah orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan 24. Kemudian Jannatu Aden juga untuk orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Lihat Quran Surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Dan yang ketiga, Jannatu Aden ini untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa. Lihat Quran Surah Shad ayat 49 sampai dengan 50. Yang ketiga adalah Jannatun Naim, surga yang berisi kenikmatan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak putih. Dan calon penghuninya ialah pertama, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat Quran Surah Luqman ayat 8. Lalu orang-orang yang bertakwa. Lihat Quran Surah Al-Qalam ayat 34. Lalu yang keempat adalah surga Ma'wa. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamrud hijau. Dan calon penghuninya ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran Surah An-Najm ayat 15. Lalu orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Lihat Quran Surah Sajadah ayat 19. Dan juga orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. Lihat Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. Selanjutnya yang kelima adalah Darussalam, tempat yang damai. Surga Darussalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut merah, dan calon penghuninya sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127, yakni orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, surga Darul Muqamah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata putih. Lihat Quran Surah Fatir ayat 35. Calon penghuninya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Lalu yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Lihat Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas, dan calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkat muttaqin, yakni
orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan adalah surga khuldi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari marjan merah dan kuning. Dan calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Lihat Quran surah Al-Furqan ayat 15. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa soleh dan siswiku yang solehah, materi berikutnya adalah tentang neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi manusia yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari Rasulullah SAW. Kata neraka ditulis dengan redaksi an-nar dalam bahasa Arab, yang artinya adalah api, yang diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran. Hal ini dikarenakan neraka identik dengan api, dan api identik dengan kesakitan atau penyiksaan. Berikut adalah beberapa macam neraka. Yang pertama adalah neraka hawiyah, artinya adalah api yang sangat panas. Neraka ini diperuntukkan bagi mereka yang ketika di dunia mencampurkan kebajikan dengan keburukan. Misalnya, mencari rezeki buat keluarga dengan cara yang tidak halal dan juga yang memakan riba. Yang kedua, neraka jahim, artinya adalah api yang menghanguskan. Neraka ini disiapkan untuk manusia yang ketika di dunia mengingkari hari kebangkitan, serta mengingkari adanya azab di hari kiamat. Lalu yang ketiga adalah neraka sakor, artinya yang menghanguskan kulit manusia. Neraka ini teruntuk orang yang tidak mau melaksanakan sholat dan enggan memberi makan orang miskin. Lalu yang keempat adalah neraka laza, artinya api yang bergejolak. Neraka ini teruntuk bagi mereka yang saat di dunia enggan untuk bersedekah dan zakat. Lalu yang kelima adalah neraka hutamah, api yang dinyalakan dan sampai membakar di hati. Neraka ini disiapkan bagi mereka yang suka sekali mengumpat dan juga menggibah atau gosip. Lalu yang keenam adalah neraka sa'ir, artinya api yang menyala-nyala. Neraka ini teruntuk orang-orang yang mengikuti petunjuk syaitan dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Lalu yang ketujuh adalah neraka wa'ir, yang artinya kecelakaan. Adalah neraka yang disiapkan untuk pengusaha atau pedagang yang licik dan curang saat mereka berdagang. Dan kedelapan adalah neraka jahanam, neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Maka yang ditempatkan di neraka ini adalah mereka yang mengingkari dan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksaan yang paling ringan di neraka adalah diberikan sandal yang terbuat dari api dan kemudian saat dipakai menyebabkan otak menjadi mendidih. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai dengan 7. Yang artinya memasuki api yang sangat panas atau neraka. Diberi minuman dengan air dari sumber yang panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Lalu pada ayat yang lain dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 42 sampai dengan 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Kemudian apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Yang pertama, bisa memperkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala
Maha Kuasa dan Maha Adil. Yang kedua, mendorong kita manusia untuk lebih meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, berani menegakkan kebenaran walaupun berat rintangannya. Yang keempat, rela berkorban fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, hikmahnya adalah mendorong manusia untuk menjauhkan dari segala perbuatan maksiat. Yang keenam, hikmah beriman kepada hari akhir adalah hidup jadi lebih optimis dan tidak akan pernah putus asa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, dapat menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal dan jauh dari sifat riya maupun sum'ah. Dan yang kedelapan, akan mendorong manusia untuk lebih disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswiku yang dirahmati Allah, lalu apa perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir? 1. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu segala sikap dan perilaku harus selaras dengan tuntutan agama. 2. Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan kita mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang rajin beribadah, 3. Orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Lalu yang ketujuh, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian sehingga mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Lalu apa perilaku keimanan terhadap hari akhir yang ketiga? Yang ketiga adalah berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik saja atau diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir atau kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Lalu perilaku yang keempat sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir adalah membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti jujur dalam perkataan dan perbuatan, rendah hati, peduli kepada sesama, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Siswa soleh dan siswi yang solehah, sebelum kita ke menu latihan, mari kita sama-sama renungkan kisah dari seorang calon penghuni surga.
Siswa-siswiku yang dirahmati Allah, alhamdulillah materi pada pertemuan terakhir ini telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 3 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran menarik lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.